Jadi sangat bersinar dan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau seandainya menemukan di lingkungan sekitar ada aparat-aparat negara yang menyalahgunakan narkoba, silahkan lapor melalui aduannarkoba.bnn.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Senang Bersinar, selamat datang di channel Covid P2M, Coach peduli dan inovatif. Nah, kali ini kita akan bahas hal yang menarik di balkon. Pak Esa, balkon tuh bisa dijelasin lagi nggak? Kira-kira apa? Ya. Balkon bincang langsung kasus dan berperan di narkotika. Gitu Senang Bersinar. Jadi ada kasus-kasus penangkapan mau baik dari Polri ataupun BNN, kita bedah di sini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke bincang-bincang kali ini, jangan lupa untuk Senang Bersinar subscribe, like, and share, dan aktifkan tombol lonceng supaya mengupdate video-video terbaru dari kami. Oke, Pak Evan, kali ini kasus apa yang kita bedah, yang kita bahas, Pak Evan? Oke, jadi ada berita menarik ini dilansir dari koran mx.com. Di sini Kapolda Riau menyebutkan 90% pelaku kriminal konsumsi narkoba. Wah. 90% ya Pak? 90%. Iya. Berarti hanya 10% yang murni pelaku kejahatan yang tidak menggunakan narkotika. Iya benar. Ya, karena menurut pernyataan beliau, rata-rata pelaku kejahatan yang ditangkap dites urin bagi mereka pelaku pencurian dan pencopet, bahkan pelaku cabul dan lain-lain juga dites urin hasilnya positif. Berarti semua pelaku kejahatan yang tertangkap oleh Polda dilakukan tes urin, dan hasilnya 90% positif narkoba. Berarti kita apresiasi dulu nih kayaknya semua Yogi sama Bro. Apresiasi sama Polda, kebijakan Polda baru. Setiap penangkapan pelaku kejahatan itu dilakukan tes urin untuk membuktikan penggunaan narkoba. Dan dapat hasil tadi dari berita bahwasanya berapa tadi Pak? 90%. Iya, 90%. 90%. Kayaknya fenomena baru, 90% pelaku kejahatan itu diawali dengan penggunaan narkoba. Jadi kita juga bisa tarik benang merahnya itu Pak Esa, bahwasanya motif dari pelaku tindak pidana ini adalah menggunakan narkoba. Karena kalau kita lihat siklusnya orang yang menggunakan narkoba, ketika orang ini mengalami withdrawal syndrome atau mengalami sakau, maka mereka akan bersikap impulsif. Impulsif itu adalah kecenderungan melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensi yang ada terhadap perilaku tersebut. Nah, mereka akan melakukan apapun, baik tindakan kriminal untuk mendapatkan narkoba. Seperti itu, Pak. Makanya dari hasil tes urin pelaku kejahatan didapatlah tadi yang angka sampai dengan 90%. Patut apresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Kapolda Riau yang baru ini, bahwasanya setiap pelaku tindak pidana narkoba itu wajib untuk dites urin. Nah, juga bisa kita simpulkan bahwasanya hampir 90% ya pelaku tindak pidana ini positif menggunakan narkoba. Dan 98% itu yang saya baca itu positif menggunakan sabu-sabu. 98%. Berarti 98%. mayoritas dari mereka menggunakan sabu-sabu. Iya, mayoritas. Jadi hipotesanya bisa jadi yang sudah pasti Pak Mrul ya, karena narkotika ini maka jadi terjadinya kejahatan itu. Iya. Nah, ini mau ditanyakan secara psikologis tuh Pak Yogi. Apakah mereka tuh menggunakan narkoba untuk melakukan kejahatan? Dalam arti kata gini, pakai sabu kan biasanya membangkitkan semangatnya, stimulan ya, sifat stimulan betul, membangkitkan semangat, jadi tidak ada rasa takut. Apakah karena itu tidak ada rasa takut, atau
mereka melakukan kejahatan untuk mendapatkan narkoba. beli narkoba. Nah, kembali lagi tuh karena mereka kecanduan. Ini gimana nih Pak Yogi? Siklus untuk pengguna narkoba kan biasanya seperti itu Pak Faisal. Iya. Jadi istilahnya apa namanya itu, kemauan yang dibilang Pak Amrul tadi, Iya. kemauan yang tidak tertahankan lagi tuh Pak Amrul. Iya. Jadi apapun, Impulsif. apapun jalan itu akan jadi halal. Gitu. Berarti dia sudah saling di antara dua modus tadi saling berkolaborasi lah dia jadinya ya. Ya benar. Karena pertama butuh narkoba melakukan kejahatan, kan sebelum melakukan kejahatan perlu narkoba untuk sebagai stimulan. Nah, dan pun untuk mendapatkan itu juga melalui ya apa menjadi kriminal juga Pak Amrul ya. Iya. Contohnya Faisal kepengen untuk beli narkoba itu nggak ada duit misalnya. Nah, bisa jadi untuk merampok, cenderung ke sana lah, cenderung ke kriminalnya gitu. Maka yang lebih miris biasa kita juga saya baca di berita online juga bahwasanya ayah tiri itu tega membunuh anak tirinya yang masih balita karena dia lagi sakau mungkin kan, jadi dia tega untuk membunuh anak tirinya yang masih balita karena efek dari sakau dari narkoba tersebut. Memang narkoba ini adalah awal dari segala macam tindakan kejahatan, terutama yang kriminalitas. Mayoritas itu dipengaruhi oleh penggunaan narkoba. Berarti pernyataan Pak Amrul tadi dengan berbanding lurus dengan hasil dari tes urin dari Polda. Ya. Juga kita juga miris juga itu melihat pernyataan Menteri Hukum dan HAM waktu itu di acara Indonesia Lawyers Club itu Pak Ihsan, bahwasanya lebih dari 50% itu penghuni lapas itu adalah napi kasus narkoba. Nah, jika satu kriminalitas ini mendominasi jika lapas ini didominasi oleh satu kriminalitas, maka pasti ada sesuatu yang salah penanganannya. Pak Ihsan. Betul, berarti yang kayak di channel Dedi, ada yang nonton channel Dedi, Ya. nonton Pak Dedi, Ya. Pak Arman bahwasanya, dan juga ada yang Dir Narkoba Mabes Iya. dari Barreskrim, Iya. Brigjen Krisno, itu mengatakan kadang di lapas itu menjadi sekolah, masuk lapas awal mulanya hanya sebagai pecandu pengguna. Iya. Nah, sekolah nggak di lapas, dia keluar jadi pengedar, jadi pengedar, jadi sekolah di lapas. Makanya penanganan itu perlu komprehensif dari hulu ke hilir. Nah, juga Pak Ihsan, misalnya kan nanti pecandu juga masuk ke lapas, pengedar juga masuk ke lapas, bandar juga masuk ke lapas, kurir juga masuk ke lapas. Maka kalau mereka ingin bertemu di dalam lapas, maka di pasar lah mereka. Jadi pasar, maka juga tidak bisa kita salahkan bahwasanya memang beberapa jaringan-jaringan narkoba itu dikendalikan dari dalam lapas. Ya, beberapa setangkapan juga BNN dari Barreskrim Polri juga Iya. bahwasanya jaringan-jaringan itu dikendalikan dari lapas, Iya. dari penghuni lapas kan. Iya. Oknum lah yang bermain di situ. Jadi sehingga memang kita mendukung untuk mungkin revisi dari undang-undang narkotika, bahwasanya memang betul-betul dikategorikan ke rule yang jelas bahwasanya pengedar ini harus dihukum maksimal dan pencandu maupun korban penyalahguna ini wajib untuk direhabilitasi. Karena salah satu penyebab overkapasitasnya lapas itu adalah kasus narkoba yang begitu banyak masuk, itu bahkan sekarang itu kalau nggak salah, kalau saya dengar pernyataan Dirjen Pas waktu itu bahwasanya kapasitas lapas seluruh Indonesia itu cuma 130.000 peso. Nah, terisi itu sekarang sekitar 250.000. Nah, dari 250.000 itu 134.000 itu adalah napi kasus narkoba. 100 berapa kalau dipersenkan? Ya, lebih dari 50% Pak Esa. Penghuni lapas itu adalah napi kasus narkoba. Sangat miris kita kalau melihatnya seperti itu. Oke, Pak Ivan, tadi itu pernyataan dari media itu didapat saat momen apa ya? Sampai Kapolda menyatakan bahwasanya 90 hampir 80 tadi ya, 80% pelaku kejahatan pakai narkoba itu. Ya, ini ketika pemusnahan barang bukti yang dilakukan
dilaksanakan di depan Lembaga Adat Melayu Tulang Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Desa. Jadi bukti barang bukti yang dimusnahkan yaitu 87,6 kg daun ganja kering, 585 butir pil ekstasi dan 2,3 kg ekstasi berbentuk serbuk serta 35,46 kg sabu. Nah juga Pak Esa yang kasus terakhir itu yang lagi viral juga tuh Pak Esa, seorang pegawai swasta menendang driver ojol di Pekanbaru. Nah itu kan kemudian sesama rekan driver ojol itu menyerbu ke rumah pelaku tuh. Nah setelah dicek juga oleh Polresta Pekanbaru, ternyata yang pelaku ini juga positif narkoba jenis sabu. Lagi-lagi narkoba. Iya. Jadi memang karena narkoba ini adalah awal dari segala bentuk kejahatan kriminalitas karena bisa menghilangkan akal waras seseorang. Dari klien yang biasa saya konsul, mindsetnya tuh kayak gimana ya? Pasrah gitu. Pada saat dia habis make, apabila ditangkap misalnya, apabila dikasarin atau segala macamnya, itu pasrah saja gitu. Nah, misal kalau ditangkap, digerebek nih, pas habis pakai digerebek, ya dia nurut aja, nggak ada perlawanan sama sekali kayaknya. Berarti itu kalau nggak ada perlawanan mereka habis mati. Ya pemikirannya gini Pesa, pemikirannya ya udah nanti selesaikan di kantor polisi aja, nanti kok selesai kan. Instan sekali Menurut dia. ya, menurut dia instan sekali pemikirannya gitu. Disampaikan nanti bisa diselesaikan lah, jelas try dulu gitu, ngikutin apa aja dulu. Kalau pakai Lo mau nangkap, gue nangkap lah. Nah, kalau fenomena yang terjadi perlawanan saat penangkapan misalnya, kalau yang bersenjata api, jadi biasanya kan ada yang kayak di film-film itu, film mafia kan, tembak menembak. Berarti pada saat terjadi penggerebekan itu mereka tidak dalam kondisi makan. Itu udah jelas juga bandar Pesa. Mau balik lagi ke fenomena bahwasanya seorang bandar, seorang pengedar itu kebanyakan tidak menggunakan narkoba. dia hanya menjual. Jual. Ya, betul. Memang ada juga ya, seperti itu kenyataannya Pak Esa. Soalnya bandar narkoba itu dia tidak menggunakan narkoba. Kita contohnya Freddy Budiman gitu kan. Dia tidak menggunakan narkoba ya kan, tapi dia menjual narkoba karena dia melihat keuntungan dari menjual narkoba ini sangat luar biasa Pak Esa. Dia kan Kita bisa lihat di Cina berapa puluhan juta, di sini sampai di Cina kita bisa lihat 1 gram sabu cuma 20.000, sampai di Indonesia jadi 1.500. Berapa persen itu keuntungan? berkali lipat. Penyampaian Kapolda di momen pemenuhan barang bukti itu ada nggak beliau menyampaikan dinamika baru terkait peredaran narkotika di Provinsi Riau ini Pak? Ya ini ada modus operandi baru Pak Esa. Pak Kapolda menyampaikan di Rokan Hilir ada ganja yang mau ditukar dengan sabu dari Malaysia. Oh, ditukar dengan sabu. Barter. Ganja ditukar dengan sabu. Berarti ini barter. Barter. Ternyata mereka nggak bisa nakal ya, karena saya di sini punya ganja, di situ punya sabu. Saya butuh sabu, saya butuh ganja, kita barter. Di Rokan Hilir, berarti di pesisir, ditukar dengan Sabu. dari Malaysia. Ini dari pesisir ke pesisir, berarti lawan juga ya di Selat Melaka ya. Ya kita tahu juga Pak Esa, kalau Rokan Hilir itu berbatasan dengan Selat Melaka gitu kan. Sebenarnya itu Malaysia gitu kan, kayak di Sinaboy, Pulau Jemur, itu kan biasanya BNN juga beberapa kali mengungkap peredaran kasus narkoba dari yang dibawa dari kapal-kapal di tengah, kapal-kapal nelayan yang tambah di tengah laut nanti dibawa ke daratan Rokan Hilir gitu. Sabu-sabu yang dari Malaysia itu diambil di tengah laut, kemudian dibawa oleh kapal nelayan ke daratan Rokan Hilir.
Sampai di daratan itulah yang disebarkan oleh kaki-kakinya tadi ya. Iya, gitu Pak Esa. Berarti kan biasanya kan modusnya transfer dulu nih, udah transfer, ntar barang dikirim. Barang dikirim itu biasanya kan nggak satu kali proses, Iya. banyak proses kan. Tengah laut nanti diambil oleh si A, Iya. ntar dari si A dijemput sama si B jemput sama si C, baru sampai ke daratan. Nanti lah dari daratan itulah nanti nyebar ke seluruh Sumatera, mungkin sampai Pulau Jawa ya. Iya. Bro. Karena juga kita lihat kan juga banyak pelabuhan-pelabuhan tikus tuh Pak Esa, Oh, yang tidak ada petugas untuk mengawasi kan. Juga mereka mungkin memanfaatkan situasi itu Pak Esa, untuk mengedarkan narkoba itu atau membawa masuk narkoba itu dari tengah laut Pak Esa. berarti ya kalau kita memanfaatkan, kalau kita berharap dengan petugas aparat keamanan, Iya. TNI, Polri, Bakamla, BNN untuk mengawasi garis pantai itu rasanya sulit dengan Sulit, sangat sulit Pak Esa. kondisi geografis Indonesia seperti ini kan, sangat sulit. Jadi kita memang perlu dukungan masyarakat. Jadi apapun itu kalau ditemukan masyarakat melihat sesuatu yang mencurigakan, tiba-tiba misalnya ada satu pelabuhan tikus yang biasanya jarang terjadi kapal berlabuh, Iya. tiba-tiba kok ada kapal berlabuh, Iya. tiba-tiba kok rame, mungkin bisa dicurigai kan? Sekecil apapun informasi dari masyarakat itu sangat berharga bagi Betul. petugas. Jadi kalau seandainya ada informasi dari masyarakat, ya gampanglah nanti para petugas bergerak di situ mengamankan. Iya. Dan apabila masyarakat menjumpai kecurigaan di pelabuhan atau segera lapor gitu ya. Karena Iya, memang betul. kejahatan narkoba ini melibatkan lintas negara, melibatkan begitu banyak orang gitu Pak Esa. Jadi memang kita membutuhkan dukungan masyarakat, terutama informasi sekecil apapun dari masyarakat. Iya, informasi untuk kita tindak lanjuti, Iya. apapun itu. Kemudian ada lagi dinamikanya Pak Irfan. Itu ada yang Oh ya, diungkapkan oleh BNN Riau itu gimana? iya juga bidang pemberantasan BNN Riau pada minggu kemarin juga mengungkap peredaran ganja melalui ekspedisi Pak Esa. Melalui ekspedisi JNE, JNT maupun TIKI itu nanti ganjanya dikirim melalui ekspedisi ke beberapa lokasi tertentu. Nah, pengakuan tersangka, pelaku yang mengendalikan bisnis ini adalah seorang napi di lapas di Bukit Tinggi. Oh, dari Bukit Tinggi mengendalikan di Riau. Riau. Ya, jadi nanti modusnya seperti ini Pak Esa. Jadi pelaku ini mengambil ganja yang sudah ditaruh oleh seseorang di semak-semak dekat UIN Sultan Syarif Kasim. Nanti dipandang dari Ibu Panjang itu ya? Iya. Oh. Dia kalau misalnya seseorang menaruh di sana, betul juga yang seperti yang informasi yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ini melibatkan si A, si B, si C seperti itu. Jadi dia ngambil di sana, nanti bawa ke ekspedisi untuk tujuan tertentu. Nah, Iya. karena berdasarkan hasil digital CCTV, ketahuanlah pelaku ini yang sebagai pengirim ke ekspedisi. Akhirnya ditangkap oleh Iya. BNN Provinsi Riau. Ya, pengakuan pelaku juga yang saya baca juga dia diberikan upah 500.000 per kilo ganja yang berhasil dikirim. Yang berhasil lewat Yang berhasil lewat itu 500.000. 500.000. Yang berhasil 500.000. Iya. Iya. Tadi yang berhasil ditangkap berapa? Berapa kilo? Kilo. Kilo. Pengakuan tersangka juga beliau sudah melancarkan aksinya sebanyak 6 kali, Pak. Sudah berhasil 6 kali. 6 kali berarti. Ini tadi lolos ya gitu. 6 kali termasuk yang 1 kali yang tertangkap ini. Iya. Berarti 5 kali yang berhasil Berhasil lewat. tersebarkan. Iya. Ketinggian jadinya. Nah, kita juga apresiasi itu. Informasi juga dari orang ekspedisi. Jadi dia mengetahui bahwasanya paket yang mau dikirim oleh pelaku ini juga mencurigakan Pak Esa. Paket ini juga dilapisi aluminium foil untuk mungkin X-ray ya. Ya, X-ray barang ya. Mungkin juga itu mungkin dicurigai oleh petugas ekspedisi ini. Juga kita patut apresiasi nih apa beberapa hal yang dilakukan oleh ekspedisi ini, Pak Esa. Iya betul. Ya, memang untuk memberantas narkotika ini tidak bisa hanya kerja aparat, tidak bisa hanya kerja polisi, BNN, dan aparat-aparat lainnya.
kita memang perlu saling bekerja sama semua stakeholder, baik itu dari hulunya pencegahan, istilahnya demand reduction-nya, mengurangi permintaan dari hulu, bergerak semua kita mencegah. Simpel aja kan, kalau dari setiap saat kita ngepost media sosial, kita pakai hashtag stop narkoba, ajakan untuk mari cegah narkoba, tolak narkoba, kan simpel sebenarnya ya kan. Susah kira-kira kalau kita hanya buat hashtag stop narkoba, tolak narkoba gitu Pak Irwan. Enggak, tinggal apa atau misalnya kalau seandainya di swasta atau di instansi pemerintah ingin membuat suatu baliho spanduk kan cuma mencantumkan logo stop narkoba. Nah, itu kan istilahnya kalau seandainya instansi itu banyak dikunjungi masyarakat, layanan publik, jadi masyarakat juga lihat, oh iya, kita harus stop narkoba, kita harus cegah narkoba, kita harus bergerak bersama-sama untuk memberantas peredaran narkoba ini. Iya, tujuannya hashtag stop narkoba ini dibuat agar semuanya tertanam di mindset masyarakat. Jadi kemana-mana masyarakat melihat ada tulisan stop narkoba. Ada sebuah gerakan gerakan stop narkoba ya. Jadi istilah stop narkoba ini sampai tertanam pada diri mereka masing-masing. Jadi mereka jadi terbentengi lah. Iya, itu selalu diingatkan lah ibaratnya. Kita harapkan jadi bagian dari hidup 100% masyarakat. Nah, menanamkan dalam diri masyarakat tuh harus punya mindset untuk cegah narkoba, stop narkoba. Narkoba bahaya. Jadi kalau seandainya mindset masyarakat sudah seperti itu, insya Allah ke depan kan permintaan akan narkoba ini menurun. Kalau bisa hilang kan. Nah, kalau permintaan tidak ada, tentu suplainya ya juga nggak bakalan ada kan. Buat apa orang nyetok barang kalau seandainya kok sebenarnya nggak ada, itu nggak gitu. Jadi memang kita perlu bekerja sama, saling sinergi lah seluruh stakeholder dan masyarakat juga tentunya. Dan pun kata Bapak Deputi yang lebih baik, Pak ya. Istilahnya apa ya? Ancaman para bandar ini berbahaya juga. Kadang kan masyarakat takutnya di situ. Jika ngelapor, dia takut kena intimidasi bandar. Jika enggak, jika dibiarkan, maksudnya yang mengotori daerahnya, wilayahnya, gitu kan. Iya, seperti itu. Kan? Iya kan, sebenarnya dari BNN dan dari Polri juga sudah menyiapkan hotline atau sarana pengaduan yang jelas bagi para pelapor itu pasti dilindungi. Identitasnya juga dirahasiakan, bukan? Betul kan kayak gitu kan? Terus ada lagi di Pak Irfan, sarana media terbaru nih baru launching saat hari kemarin. Ini menarik juga nih. Untuk sebagai sarana masyarakat melaporkan aparatur sipil. Aparatur negara yang ASN itu bekerjasama dengan 13 lembaga. Gimana apanya? Itu dapat diakses di aduan narkoba.bnn.go.id. Iya, aduan narkoba.bnn.go.id. Jadi sana bersinar dan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau seandainya menemukan di lingkungan sekitar ada aparat negara yang menyalahgunakan narkoba, silahkan lapor melalui aduan narkoba.bnn.go.id.
Ya, nanti akan kita kupas juga nanti tentang portal pengaduan ini Isi-isi lebih iya Pak Esa. Iya, biar Nanti di konten ini. Oke, siap. Kita benar demikian dari bahasan kita terkait lebih kurang 80% Darah pidana. penjahat. 80% pelaku tidak kejahatan. 80% itu yang positif narkoba, ada beberapa jenis narkoba, 90% itu yang 98% itu positif sabu. Oke, sangat benar. Demikian bahasan kita dalam program Balkon kali ini, bincang langsung kasus atau peran narkotika, di mana dari keterangan Kapolda Riau bahwasanya hampir 80% pelaku kejahatan itu adalah pengguna narkotika. Nah, bagi sanak bersinar yang baru bergabung dengan channel kita Covid P2M, silakan untuk buka-buka lagi video-video kita sebelumnya, silakan ditonton. Insya Allah banyak video bermanfaat terkait P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Jangan lupa juga sanak bersinar subscribe, like, and share. Share sebanyak-banyaknya, share-nya gratis. Dan kemudian ya, jadi share sebanyak-banyaknya. Dan juga bagi sanak bersinar yang masih ada pertanyaan mengganjal di pikirannya, silahkan ketik di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita jawab di kolom komen atau nanti akan kita buatkan video khusus. Oke, kita dari Covid P2M. Coach peduli dan inovatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.